Baik, sebelumnya saya juga izin kepada teman-teman semuanya untuk merekam video pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, setelah kita bersama-sama berdoa, sebelumnya pasti teman-teman di sini baru melihat saya pada pagi hari ini dalam pembelajaran PPKN. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi lebih baik saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar teman-teman di sini semuanya bisa mengenal dan kita bisa belajar bersama-sama. Jadi nama saya adalah Mida Muhammad Anggulian. Kalian bisa memanggil saya Bapak Mida. Umur saya 21 tahun. Dan sekarang saya sedang menempuh pembelajaran di Universitas Semarang dengan jurusan PPKN semester 7 saat ini. Dan di semester 7 saat ini saya mendapatkan mata kuliah yaitu PLP, pengenalan lingkungan persekolahan, di mana kegiatannya itu kita terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan pelajaran dan mengambil ilmu dari sekolah. Asal saya adalah dari kota yang terkenal dengan dinginnya, yaitu kota yang terkenal juga dengan wisata Dieng. Di sini ada yang tahu nggak kira-kira saya berasal dari mana? Nggak tahu, Pak. Baik, asal saya berasal dari Kabupaten Wonosobo. Jauh ya, lumayan jauh dari Semarang, 3 jam. Jadi kalau teman-teman di sini semuanya, kalau besok bisa main ataupun sedang bermain di sekitar Wonosobo, bisa mampir ke rumah saya. Kita silaturahmi bersama, nggak apa-apa. Jadi kalau ada kesempatan main ke Wonosobo, bisa mampir ke rumah saya, nggak apa-apa. Jadi itu untuk perkenalan Bapak pada pagi hari ini. Mungkin dari perkenalan singkat ini, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semuanya? Dipersilakan. Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, mungkin sekarang gantian Bapak yang ingin berkenalan dengan teman-teman di sini. Mungkin saya manggilnya teman-teman saja ya, kita kan masih seumuran, jadi kalau panggil anak-anak itu rasanya saya sudah bertahun-tahun usianya. Jadi agar kita bisa lebih akrab, kita panggilnya teman-teman saja. Untuk presensi mungkin sambil saya mengenal kalian satu-satu, mungkin saya akan mengabsensi kehadiran dari teman-teman semuanya. Dan mungkin untuk bisa, kalau berkenan, teman-teman semuanya bisa menghidupkan kameranya ya, bisa agar saya bisa melihat wajah-wajah ceria dari teman-teman kelas 11 MIPA 3 ini. Yang pertama ada Alia Ardo, hadir. Hadir, Pak. Baik. Lalu Anissa Veronica, hadir. Hadir, Pak. Anura Sania. Hadir, Pak. Aska Elvina. Hadir, Pak. Daku Satria. Belum hadir. Lalu Dian Kencana. Hadir, Pak. Febi Kaisaira. Hadir, Pak. Fitri Eva. Hadir, Pak. Baik. Gracia Putri. Hadir, Pak. Herlina Kurniawati. Hadir, Pak. Baik.
Joanna Kiki Mutia Rasani. Pak. Oh ya, baik. Oh ya. Lydia Azahra. Hadir. Lydia Azahra. Belum hadir ya. Baik. Lintang Setiawardani. Hadir, Pak. Baik. Marcella Arum Puspita. Hadir, Pak. Marsha Fitria Nugraheni. Marsha? Pak. Oh ya, baik. Lalu Melvin Akil. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Amira Faiz. Hadir, Pak. Muhammad Rozak. Hadir, Pak. Baik, ini Muhammad Rozak ini ketua kelasnya ya. Lalu Muhammad Tio. Ya. Hadir, Pak. Baik. Nailul Iza. Hadir, Pak. Nasila Celsia. Hadir, Pak. Baik. Nazwa Nisrina. Hadir, Pak. Baik. Naufal Asli Maula Nabil. Hadir, Pak. Baik. Niraya Siska Ayu. Mbak Niraya, apakah sudah hadir? Belum. Baik. Lalu Nurul Aisyah. Belum ada. Octavian Ramadhani Susatyo. Hadir, Pak. Oke. Purintan Tisya Anindya. Hadir, Pak. Baik. Putri Sia Dista. Hadir. Oke. Quinsila Anggika Zahra. Hadir, Pak. Baik. Rahayu Bella. Rahayu Bella hadir belum? Belum, baik. Reva Septanada. Hadir, Pak. Baik. Hadir, Pak. Ya, baik. Royan Evans. Hadir, Pak. Baik. Sabrina Fatmawati. Hadir, Pak. Baik. Sahat Samuel. Hadir, Pak. Baik. Sinta Mutiara. Hadir, Pak. Baik. Zahra Adnadita. Hadir, Pak. Baik. Terima kasih atas kesemangatan dari teman-teman kelas 11 MIPA 3 dalam mengikuti pembelajaran PKN pada pagi hari ini. Saya lihat juga yang hadir sudah cukup banyak. Mungkin ada 2 ataupun 3 siswa yang belum hadir. Mungkin ada kendala ataupun nanti bergabung di pertengahan pembelajaran, baik, tidak apa-apa. Setelah Bapak melakukan presensi juga mungkin sebelum kita masuk pada materi pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mungkin sedikit peraturan saat mengikuti pembelajaran bersama Bapak. Yaitu mungkin dari teman-teman di sini saat mengikuti pembelajaran, Zoom-nya bisa di off cam ataupun kameranya mungkin bisa dimatikan. Kalau mungkin untuk menghemat kuota tidak apa-apa. Jadi mungkin kalau on cam itu menghabiskan kuota banyak, kameranya dimatikan nggak apa-apa. Kemudian jika dari teman-teman semua saat mungkin mengikuti pelajaran nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui room chat yang ada di Zoom ataupun bersuara langsung, tidak apa-apa. Dan kemudian dari teman-teman nanti apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun mau menyampaikan sesuatu itu bisa menyebutkan nama dan nomor absennya, itu ya, agar mungkin Bapak bisa sedikit menilai keaktifan dari teman-teman semuanya. Begitu, nggih.
sedikit peraturan agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Baik, sebelumnya juga Bapak sedikit memberikan motivasi sebelum kita beranjak ke materi. Seperti yang Bapak kutip dari kata-kata Imam Syafi'i, yaitu apabila kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup untuk menahan perih dan kebodohan. Jadi dari kata-kata tersebut kita jelas bahwa setiap orang itu, baik itu perempuan ataupun laki-laki, baik itu tua maupun muda, itu wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam hal ini ilmu dunia maupun ilmu akhirat itu punya wajib. Apalagi untuk teman-teman semuanya di sini, kelas 11 MIPA 3, para generasi muda yang pastinya ke depan akan menjadi tonggak ataupun penerus generasi bangsa, harus semangat dalam belajar, harus rajin dalam belajar, harus tekun dalam belajar. Maka gapailah cita-cita kalian melalui ilmu yang kalian miliki. Gitu ya. Sedikit kata-kata motivasi dari Bapak untuk menyemangati kalian dalam melakukan pembelajaran. Baik, mari kita bersama-sama masuk ke materinya. Bapak izin share screen ya. Baik. Apakah PPT Bapak sudah terlihat di layar HP ataupun laptop teman-teman? Oh ya, baik. Siap. Jadi pada pagi hari ini, hari Rabu, 18 Agustus 2021, kita akan bersama-sama belajar melanjutkan. Oh ya, baik. Baik. Kita akan bersama-sama belajar bab 2, yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelumnya mungkin di sini ada yang ingat pada minggu kemarin kalian belajar tentang apa? Bab 1. Ada yang ingat tidak? Sebelum kita baca ini kalian belajar apa? Bab 1. Tentang HAM. Oh ya, benar sekali Mbak Anora Samia. Tentang HAM, yaitu dengan bab harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Baik, jadi masih teringat ya materi dari minggu lalu. Mari kita hari ini bersama-sama belajar mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dalam hal ini, pada pertemuan ini kita akan bersama-sama belajar mengenai subbab A, yaitu hakikat demokrasi. Next. Lalu apa sih manfaat dan tujuan kita mempelajari mengenai hakikat demokrasi? Yang pertama yaitu siswa mampu merumuskan makna demokrasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi klasifikasi demokrasi. Lalu siswa mampu menganalisis tentang prinsip-prinsip demokrasi. Dan siswa mampu menalar hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ya manfaat dan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pada pagi hari ini. Baik, lanjut. Materi yang akan kita bahas ada 3, yaitu mengenai pertama makna demokrasi, yang kedua klasifikasi demokrasi, yang ketiga prinsip-prinsip demokrasi. Lanjut. Baik, sebelum Bapak menjelaskan mengenai apa itu makna demokrasi, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin berpendapat.
apa menurut kalian apa makna demokrasi? Ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Tidak apa-apa. Sebisanya, sepemahaman kalian. Menurut kalian apa itu makna demokrasi? Sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, terima kasih Mbak Eva Aristia yang sudah menyampaikan pendapatnya. Benar sekali, demokrasi itu adalah pengertian demokrasi dari salah satu tokoh, yaitu dari Abraham Lincoln. Baik, sangat bagus sekali. Kemudian ada lagi dari teman-teman di sini yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa itu makna demokrasi menurut kalian? Dipersilakan kalau ingin berpendapat. Bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Baik, Mbak Gracia Putri. Bagus sekali, yaitu adanya peranan rakyat dalam mengambil suatu kebijakan untuk negara. Benar sekali itu, Mbak Gracia Putri. Lalu ada lagi dari teman-teman di sini, mungkin yang ingin menyampaikan pendapat dari kalian mengenai makna demokrasi. Dipersilakan. Apa sih demokrasi itu? Menurut kalian tidak apa-apa disampaikan. Ada? Baik, kalau belum ada, kita masuk ke materinya. Setelah tadi kalian berpendapat menyampaikan pendapat kalian mengenai makna demokrasi, mungkin Bapak juga akan bertanya lagi. Apakah memahami makna demokrasi itu penting? Penting apa enggak kira-kira kita memahami makna demokrasi? Ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Penting apa enggak sih kita memahami makna demokrasi itu? Coba, apakah ada yang ingin berpendapat? Makna demokrasi itu dipahami. Memangnya penting. Penting karena apa? Mungkin dari teman-teman 11 MIPA 3, ada yang enggak yang mau berpendapat? Penting apa tidak memahami makna demokrasi? Ada? Pentingnya kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Baik, terima kasih Mbak Reva Septanada yang sudah menyampaikan pendapatnya mengenai pentingnya memahami makna demokrasi. Benar sekali dari kata-kata Mbak Reva, yaitu demokrasi itu penting untuk menjamin kebersamaan, kedamaian dalam kehidupan di masyarakat. Baik, apakah ada lagi Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan pendapatnya? Ada enggak? Kalau belum ada, baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materinya. Yang pertama adalah makna demokrasi. Demokrasi ataupun istilah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti adalah pemerintah. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab
demokrasi ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Baik, lanjut. Jadi demokrasi merupakan bentuk ataupun mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Pengertian demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi adalah berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Baik, itu pengertian secara umum dari demokrasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau belum, lanjut ya. Baik, jadi setelah tadi Bapak menjelaskan mengenai pengertian demokrasi secara umum, mungkin Bapak akan menjelaskan sedikit pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang Bapak ambil itu adalah pengertian dari Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini merupakan presiden ke-6 dari Amerika Serikat yang dikenal sebagai peletak dasar demokrasi. Abraham Lincoln. Jadi, dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Fitria Eva Arista, itu adalah kata-kata dari ataupun pengertian demokrasi dari Abraham Lincoln. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Itu pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Di sini juga terdapat tiga kata-kata ataupun tiga inti dari demokrasi yang menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat. Itu apa artinya? Pemerintah dari rakyat itu berarti pemerintah yang sah adalah yang mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat melalui pemilihan umum. Pengakuan ini penting untuk menjalankan pemerintahan. Lalu pengertian maksudnya dari pemerintahan oleh rakyat yaitu adalah suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas nama kepentingan elit negara ataupun elit birokrasi. Lalu maksud dari pemerintahan untuk rakyat, artinya segenap kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Itu ya, mungkin penjabaran dari pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Baik, lanjut. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan ataupun memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Maka, sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan ataupun prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Itu adalah makna dari demokrasi. Sampai di sini terlebih dahulu, apakah ada yang ditanyakan mengenai makna demokrasi? Dipersilahkan dari anak-anak semuanya yang ingin ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nggak ada, Pak. Belum ada ya? Baik, mungkin
dari penjelasan singkat Bapak tadi mengenai makna demokrasi sudah sedikit ataupun sudah dipahami dari anak semuanya. Bahwa demokrasi itu merupakan sistem dalam pemerintahan untuk berproses ke arah yang lebih baik. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, Bapak lanjut ya kepada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi. Dalam hal ini, klasifikasi demokrasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua berdasarkan ideologi, dan yang ketiga adalah berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Baik, kita dalami satu persatu. Yang pertama adalah klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama adalah demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua adalah demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk-bentuk demokrasi formal dan material. Jadi demokrasi gabungan ini merupakan bentuk gabungan dari demokrasi formal dan material, di mana bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Itu klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Mungkin bisa ditulis ataupun di screenshot agar nantinya bisa dipelajari untuk penugasan ataupun ulangan minggu depan. Lanjut ya, kita bersama-sama mengkaji mengenai klasifikasi demokrasi menurut berdasarkan ideologinya. Yang pertama yaitu adalah demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan ataupun individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenakan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan ini dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua adalah demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme komunis. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilik pribadi tanpa adanya penindasan serta paksaan. Itu adalah klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Lanjut, yang ketiga yaitu klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Dalam hal ini ada dua jenis demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam pemusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara ataupun undang-undang secara langsung. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Itu teman-teman dari kelas 11 MIPA 3 mengenai klasifikasi demokrasi.
Tadi sudah dijelaskan klasifikasi demokrasi ada 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran rakyat. Baik, Bapak, setelah Bapak menjelaskan mengenai makna demokrasi dan klasifikasi demokrasi, Bapak menyajikan 2 gambar. Yang pertama adalah gambar 1.1, gambar musyawarah, dan gambar 1.2, yaitu pemilu. Coba berpikir, apakah gambar di bawah termasuk praktik demokrasi? Mengapa hal tersebut termasuk praktik demokrasi? Coba dari teman-teman di sini semua ada yang ingin berpendapat, apakah gambar di bawah ini termasuk praktik demokrasi? Lalu apa alasannya? Coba yang ingin berpendapat. Gambar 1.2 pemilu berkaitan sama demokrasi, soalnya dari asas itu, dari rakyat, untuk rakyat itu. Kan pemimpin dipilih oleh rakyat untuk itu kepentingan itu, mengatur kehidupan pemerintahan, dikasih kepercayaan sama rakyat itu. Baik, benar sekali yang dijelaskan oleh Mbak Reva Septanada. Pemilu merupakan itu contoh dari praktik demokrasi. Benar sekali. Mungkin dari teman-teman di sini juga ada yang ingin berpendapat, apakah gambar di bawah ini termasuk praktik demokrasi? Dipersilahkan. Jangan lupa kalau menyampaikan pendapat bisa disebutkan nama sama absennya ya, biar Bapak bisa mengetahui keaktifan. Tidak apa-apa, sebisanya, semampu kalian berpendapat. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau sedikit cerita ya, Bapak, mungkin kalau Bapak sedikit belajar ataupun ilmu yang diberikan oleh guru Bapak mungkin di sekolah itu, salah satunya itu. Jadi yang Bapak masih teringat itu, kalau misal dari guru kalian ataupun ada orang yang bertanya kepada kalian, mungkin kalian bisa menjawabnya sebisa kalian, semampu kalian, karena hal itu untuk mengasah kemampuan otak kalian. Jadi untuk berpikir kritis, berpikir cepat, berpikir tangkas. Jadi mungkin bisa dijawab semampu kalian. Bagaimana? Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Apakah contoh gambar di bawah ini termasuk praktik demokrasi? Gambar 1 musyawarah itu termasuk demokrasi langsung, Pak. Gambar berapa? Marsya, Mbak Marsya? 1.1. Oh ya, benar sekali. Yang dijelaskan tadi ya, klasifikasi demokrasi menurut ideologinya proses itu. penyaluran kehendak Ya, rakyat. Demokrasi menurut proses penyaluran kehendak rakyat itu demokrasi langsung dan tidak langsung, itu benar sekali. Sangat baik. Jadi teman-teman di sini memperhatikan dan menyimak materi yang tadi sudah dijelaskan ya. Baik. Ada lagi mungkin yang ingin berpendapat? Nantinya hal ini akan mungkin berhubungan ataupun menyambung ke penugasan kalian setelah ini. Ada lagi tidak? Dipersilakan dari teman-teman kalau mau ingin berpendapat, menyampaikan pola pikirnya mengenai hal tersebut. Pertanyaan di layar PPT.
Baik, belum ada ya? Baik, kalau belum ada tidak apa-apa. Mungkin materi pembelajaran PPKN pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, dicukupkan sampai sekian mengenai makna demokrasi dan klasifikasi demokrasi. Mungkin kita belajarnya pelan-pelan saja, biar bisa memahami, mencermati dan melaksanakan yang sudah dipelajari pada pagi ini. Begitu ya. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan 8:43 menit, mungkin Bapak akan menyampaikan penugasan untuk yang akan dikumpulkan. Waktunya itu sudah ada. Ini dia penugasannya. Bisa dibaca. Penugasan, buatlah video presentasi yang menjelaskan mengenai contoh-contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Penugasan ini bersifat individu. Durasi video maksimal 4 menit. Lalu video itu dikirimkan ke email Bapak, yaitu emailnya medaanggolian@gmail.com. Lalu deadline maksimal pengirimannya adalah hari Sabtu. Ini maaf ya, tanggalnya salah. Hari Sabtu tanggal 21 pukul 10 pagi. Baik, dari penugasan ini, apakah ada yang ditanyakan? Atau belum paham mengenai tugas yang Bapak berikan? Itu tugasnya cuma gambar terus suara gitu boleh, Pak? Ya, Kan bisa. suruh presentasi. Ya, kalian menjelaskan, itu nggak apa-apa. Menjelaskan mengenai contoh-contoh praktik demokrasi itu nggak apa-apa. Diberikan gambar-gambar pendukung juga tidak apa-apa, mungkin bisa dibuat sekreatif, semenarik mungkin. Intinya itu kalian menjelaskan mengenai contoh-contoh praktik demokrasi di lingkungan itu, sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara. Gitu ya. Penugasan bersifat individu, maksimal 4 menit dan dikirim ke email Bapak pada maksimal hari Sabtu tanggal 21 Agustus pukul 10 pagi. Terkait pembuatan videonya, mau dibuat ada ilustrasi gambarnya, mau dibuat ada running text-nya, ataupun bagaimana, dibuat semenarik kalian, dibuat sekreatif kalian. Dari soal ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, ataupun mungkin masih bingung mengenai penugasannya? Contohnya itu masing-masing topik cuma satu contoh aja kan, Pak? Kalau untuk contohnya dibuat menurut kalian. Yang penting maksimal 4 menit. Maksimal 4 menit. Untuk minimalnya mungkin kalian bisa mengira-ngira sendiri bagaimana kalian bisa mau menjelaskan. Bapak tidak akan memberikan minimalnya, mungkin kalian bisa berpikir sendiri minimal berapa, yang penting maksimal 4 menit untuk menjelaskan mengenai contoh-contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, negara. Di sini kan generasi Z ya, generasi now semua. Jadi sudah paham, sudah melek yang namanya iptek, teknologi itu sudah pasti sudah menguasai semuanya. Namanya edit video ataupun media multimedia, mungkin kalian di sini kelas 11 sudah pastinya sudah memahami dan sudah berkecimpung di hal tersebut pastinya. Jadi video dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin menurut kalian. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi?
Cukup, Pak. Ya, sudah cukup jelas ya. Dari penugasan Bapak ini, mungkin maksudnya Bapak itu berpesan jangan dibuat sepaneng, jangan dibuat susah, karena ini kan masih dalam kondisi pandemi. Jadi usahakan pikiran kalian tetap santai, tetap fresh, tapi tetap harus menjelaskan, pikiran kalian harus tetap rileks, santai, tenang, tapi tetap harus melaksanakan kewajiban kalian menjalankan tugasnya. Begitu ya. Jangan dibuat panik, jangan dibuat sepaneng, tapi kalian harus tetap menjalankan kewajiban kalian, mengerjakan tugas. Begitu pesan dari Bapak. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensi dari teman-teman semuanya kelas 11 MIPA 3 pada pagi hari ini dalam mengikuti mata pelajaran PPKN bersama Bapak sebagai guru PLP kalian. Mungkin Bapak akan bersama kalian ataupun bersama-sama belajar dengan kalian itu selama 3 minggu ke depan. Jadi mohon kerjasamanya, mohon bimbingannya dari teman-teman semuanya untuk kita bersama-sama belajar. Saya belajar, kalian juga belajar, kita juga sama-sama belajar. Masih dalam proses belajar, gitu ya. Kalau mungkin tadi untuk penugasannya itu setelah kalian mengirimkan ke email saya, mungkin kalian bisa konfirmasi melalui WA saya. Jadi setelah kalian mengirimkan ke email, bisa konfirmasi ke WA saya agar saya bisa mengecek siapa yang sudah, siapa yang belum. Begitu ya. Baik. Mungkin penugasan yang Bapak berikan sudah cukup jelas. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti mungkin bisa bertanya kepada saya. Itu untuk memperjelas pemahaman kalian. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mungkin saya izin untuk ini ya, foto bersama. Bisa nggak? Semuanya menghidupkan kameranya, kita foto bersama. Nanti saya share di grup. Yang satu bisa ya, kita foto bersama. Yang satu persiapan. 1, 2, 3. Baik, yang set 2. Baik, sudah on kamera semuanya. Mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kerjasamanya dari teman-teman 11 MIPA 4, 11 MIPA 3 maaf, dan tentunya Bapak Agung Budi Laksono SPD MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi mata pelajaran PKN di kelas 11 MIPA 3. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Agung. Mungkin sebelum Bapak tutup, saya mengingatkan kepada teman-teman di sini semuanya masih dalam kondisi COVID-19, tentunya kita harus stay safe, stay healthy. Kita harus menjaga setiap protokol kesehatan, apabila keluar rumah harus memakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir ya teman-teman, agar kita bisa belajar tatap muka di kelas. Amin. Itu teman-teman semuanya, dan Pak Agung, saya izin menutup pembelajaran, Pak. Silakan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Dipersilakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran PPKN, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Muhammad Rozak
yang sudah memimpin doa mengakhiri pelajaran. Semoga ilmu dan pertemuan kita pada pagi ini memberikan manfaat, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan lagi. Dan jangan lupa tugasnya bisa dikerjakan. Stay safe, stay healthy, teman-teman semuanya. Apa akhiri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Baik, monggo yang mau live Zoom dipersilakan, tidak apa-apa.